Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdurrahman SEMAK selaku dosen mata kuliah pengantar akuntansi dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Perkenalkan, saya Nikita Keisha Angela Sinaga dari kelas AK102 Universitas Siber Asia. Tujuan saya membuat video pembelajaran ini adalah sebagai bentuk ujian akhir semester. Topik yang akan saya bahas adalah mengenai accounting for merchandising atau akuntansi untuk perdagangan. Nah, ada beberapa topik yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, perbedaan perusahaan dagang dengan perusahaan jasa. Yang kedua, pencatatan perpetual dan periodik. Yang ketiga, biaya pengiriman. Yang keempat, pembelian barang dagang. Yang kelima, diskon pembelian. Dan yang keenam adalah retur pembelian. Nah, kita akan bahas satu persatu dari pendahuluan. Di sini ada perbedaan perusahaan jasa dengan perusahaan dagang yang sudah ada di gambar tersebut. Yaitu kita bisa lihat sama-sama kalau perusahaan jasa, yaitu menghasilkan jasa. Nah, sebagai contoh misalnya jasa fotokopi atau jasa servis handphone dan berbagai macam jasa yang lainnya. Lalu akan terbitlah piutang usaha. Jadi setelah piutang usaha itu, barulah kita menerima kas. Itu adalah flow dari perusahaan jasa. Nah, sedangkan perusahaan dagang bagaimana? Jika perusahaan dagang itu, pertama, kita sebagai toko akan membeli barang dagang terlebih dahulu. Nah, membeli barang dagangan, pastinya kita seperti menstok barang. Lalu, saat kita sudah membeli barang, maka terbitlah persediaan barang dagang, di mana persediaan barang dagang ini yang biasa kita sebut sebagai stok. Lalu kita jual barang tersebut. Jadi setelah kita beli, kita jual dengan harga tentunya yang lebih tinggi. Nah, setelah menjual barang, maka terbitlah yang namanya piutang dagang. Setelah piutang dagang, baru kita menerima kas. Jadi di sini terlihat ya perbedaan perusahaan jasa dengan perusahaan dagang. Dimana kalau perusahaan jasa itu kita menghasilkan jasa, lalu terbitlah piutang dan kas. Tapi apabila perusahaan dagang, itu kita membeli dulu barang dagangannya, kita menstok barang, lalu kita jual barang tersebut, terbitlah piutang dagang, lalu kita menerima kas. Nah, sumber pendapatan utama disebut pendapatan penjualan atau penjualan. Lalu topik kita yang kedua adalah perbedaan periodik dan perpetual. Periodik dan perpetual ini merupakan metode pencatatan ya. Nah, dalam perusahaan dagang itu ada akun yang namanya harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Di mana cost of goods sold ini adalah total harga pokok barang dagangan yang dijual selama periode tertentu. Nah, jika periodik, maka pencatatan barang dagang itu hanya dilakukan di akhir periode. Jika perpetual, setiap transaksi yang melibatkan barang dagang, maka akan langsung dicatat per transaksi. Nah, di sini sudah ada tabel jurnal-jurnal pembeda periodik dan metode perpetual. Dapat dilihat yang pertama, pembelian barang dagangan tunai atau kredit. Nah, jika periodik, itu maka pembelian pada kas atau utang dagang, di mana kita pakai akun pembelian. Apabila perpetual, kita tidak memakai akun pembelian, tetapi diganti menjadi persediaan barang dagang. Kenapa? Karena jika perpetual itu kita mencatat inventorinya atau persediaan barang dagangannya setiap transaksi. Jadi apabila terdapat pembelian, maka persediaan barang dagangan kita bertambah, dan persediaan barang dagangan ini atau merchandise inventory itu merupakan akun kepala satu atau saldo normalnya di debit. Jadi jurnalnya persediaan barang dagangan pada kas atau utang dagang. Jadi tergantung ya, kalau tunai pakai kas, kalau kredit pakai utang dagang. Nah, yang kedua di sini ada retur pembelian, di mana kalau
metode periodik itu memakai akun retur pembelian atau kas pada retur pembelian. Nah, di sini metode perpetual itu sama seperti yang tadi ya, gak ada akun retur pembelian, tapi diganti menjadi persediaan barang dagangan, dimana kalau kita melakukan retur, maka persediaan barang dagangannya itu akan berkurang. Lalu yang ketiga ada potongan pembelian, yaitu kalau periode kas pada potongan pembelian, maka kalau perpetual itu kas pada persediaan barang dagangan. Nah, sama halnya dengan beban angkut pembelian atau freight in, dimana kalau kita metode periodik itu mencatat beban freight in-nya, beban angkut pembelian pada kas. Apabila metode perpetual itu pakainya persediaan barang dagangan, dimana jadi setiap transaksi yang ada kaitannya dengan pembelian itu kita pakainya akun persediaan barang dagang. Lantas tadi jika kita sudah membahas tentang pembelian, ada akun penjualan. Nah, seperti ini, penjualan tunai atau kredit. Nah, kalau tunai kan berarti kas, kalau kredit piutang. Kas atau piutang pada penjualan. Nah, ada penjualannya ya. Tapi apabila di perpetual, itu kas pada penjualannya tetap sama, tapi dia ada tambahan, yaitu harga pokok penjualan atau tadi cost of goods sold, dan persediaan barang dagangan. Jadi jurnalnya seperti dua ya, yang pertama kas pada penjualan, yang kedua HPP pada persediaan. Tujuannya apa? Karena kita kan juga kalau di perpetual itu mencatat persediaan barang dagangan setiap transaksi. Ada juga namanya inventory card atau kartu persediaan. Jadi harus nih dicatat HPP-nya berapa, persediaan barang dagangnya berapa yang keluar gitu. Lalu ada retur penjualan. Nah, retur penjualan sama, kalau periodik dia ada retur penjualan akunnya, retur penjualan pada kas. Apabila perpetual, dia tetap sama atasnya, retur penjualan pada kas. Namun, dia ada jurnal satu lagi, yaitu persediaan barang dagangan pada harga pokok penjualan. Nah, tadi ada potongan pembelian, sekarang ada potongan penjualan, dimana ini sama ya jurnalnya antara periodik dan perpetual, yaitu potongan penjualan pada kas. Lalu ada beban angkut penjualan atau kita sebut biasanya freight out, itu di jurnal beban angkut penjualan pada kas, dan sama ya di perpetualnya yaitu beban angkut penjualan pada kas juga. Nah, di sini kita akan membahas tentang pembelian, yaitu jika pembelian ada retur pembelian, diskon pembelian, dan juga freight cost. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan retur pembelian? Kenapa terjadinya retur pembelian? Jadi, pembeli itu mungkin tidak puas karena barangnya rusak atau cacat, kualitasnya rendah, atau bahkan tidak memenuhi spesifikasi. Maka dilakukannya yang namanya retur pembelian. Lalu ada persyaratan kredit dapat memungkinkan pembeli untuk mengklaim potongan tunai untuk pembayaran yang cepat. Jadi di sini termasuk potongan pembelian ya. Jadi ada syaratnya nih, yaitu kalau kita biasanya sebut 1/10 EOM, N/10 EOM, atau 2/10 N/30. Nah, ini sebagai contoh saja ya, bisa berubah-berubah tergantung kebijakan perusahaan. Misalnya 5/10 N/30 atau semacamnya. Nah, artinya apa sih? Kita lihat dari gambar dulu ya. 2/10 net 30. Artinya adalah 2% discount if, artinya kita akan mendapatkan 2% diskon 2% apabila paid within 10 days, artinya apabila kita membayar dalam 10 hari. Nah, otherwise due in 30 days. Maksudnya jika tidak, kita harus melunasi faktur tersebut dalam 30 hari gitu. Kayak the date jangka pembayaran kita itu 30 hari. Nah, misalnya ada 5/10 N/30, artinya apa? Berarti kita akan mendapatkan diskon 5% apabila kita membayar dalam 10 hari, di mana jangka waktu kita membayar itu 30 hari. Lalu apa nih yang dimaksud dengan EOM? Misalnya 1/10 EOM
Artinya EOM merupakan end of month, artinya akhir bulan ya. Jadi kita dapatkan diskon 1% jika membayar dalam jangka waktu 10 hari. Namun jangka waktu pembayaran aslinya adalah 30 hari. Jadi sebenarnya hampir sama ya artinya, tapi si N per 30 ini kita bisa lebihkan. Misalnya N per 60, N per 90. Namun apabila EOM itu sudah pasti akhir bulan tersebut. Nah, di samping ini ada freight cost atau biaya pengiriman. Biaya pengiriman terbagi menjadi dua. Yang pertama FOB shipping point dan yang kedua FOB destination. Apa sih artinya kalau FOB shipping point itu? Artinya buyer pays freight cost. Artinya pembeli itu membayar biaya pengiriman atau dari barang terkirim itu pembelilah yang bertanggung jawab sampai membayarnya. Apabila FOB destination itu kebalikannya artinya, yaitu seller pays freight cost. Jadi penjual lah yang membayar biaya pengiriman tersebut. Jadi penjual yang bertanggung jawab atas barang tersebut dan dia juga membayar biaya pengirimannya. Jika tadi kita sudah membahas pendahuluan tentang materi ini, maka kita langsung saja masuk ke studi kasus, yaitu PT Sukses Bersama merupakan perusahaan dagang yang bergerak dalam bidang elektronik, khususnya menjual handphone, mempunyai supplier yaitu PT Harum dan PT Rimba. Jadi di mana kita itu sebagai PT Sukses Bersama, kita menjual handphone ya. Lalu kita mempunyai supplier yaitu PT Harum dan PT Rimba, di mana kita membeli barang itu dari mereka, baru kita jualkan barangnya ke customer lainnya. Nah, di sini kita bisa lihat transaksi pertama PT Sukses Bersama, yaitu PT Sukses Bersama membeli barang dagangan dari PT Harum seharga 151.200.000. Artinya di sini merupakan faktur pembelian ya. Ada fakturnya yaitu ditujukan kepada kita sebagai PT Sukses Bersama dari PT Harum fakturnya. Nah, di sini ada syarat pembayarannya yaitu 4/10 net 30. Nah, kita lihat nih totalnya sebagai in total itu 151.200.000. Maka bagaimana cara kita menjurnalnya? Cara kita menjurnalnya pertama kita catat dulu ya tanggalnya yaitu 5 Desember. Tanggal di fakturnya. Lalu untuk akunnya bagaimana? Untuk akunnya yaitu inventory pada accounts payable. Kenapa begitu? Inventory di debit karena kita itu membeli barang. Artinya kita mendapatkan barang. Seperti yang tadi sudah kita bahas, jika persediaan barang dagangan itu merupakan akun 1 di mana saldo normalnya memang di debit. Jadi kalau kita membeli barang kan kita mendapatkan barang. Artinya barangnya bertambah. Maka inventornya itu di debit. Lalu ada accounts payable. Nah, yang namanya faktur itu kita memakai akun utang ya, karena bukan seperti nota kontan atau nota yang lainnya. Jadi kalau faktur itu kita antara accounts payable atau pakainya accounts receivable, tergantung dia faktur penjualan atau faktur pembelian. Nah, sekarang ini kan faktur pembelian ya, berarti kita yang mengutang ke perusahaan lain yaitu ke PT Harum. Jadi terbitlah accounts payable di sisi kredit. Kenapa di sisi kredit? Karena utang itu kan saldo normalnya berada di kredit ya. Apabila kita membeli barang maka utang kita bertambah. Jadi kita catatnya di sisi kredit. Jadi secara keseluruhan jurnalnya adalah inventory pada accounts payable sebesar 151.200.000. Transaksi kedua, apabila tadi transaksi pertama kita sudah melakukan pembelian barang dagangan, nah di transaksi kedua ini PT Sukses Bersama melakukan retur pembelian dikarenakan setelah dicek ada barang yang rusak seharga 10.800.000. Nah tadi kan kita beli ya, terus kita retur karena barangnya ada yang rusak. Setelah diperiksa maka akan terbitlah namanya bukti memorial. Ini merupakan
catatan kita saja. PT Sukses Bersama, kita hanya mencatat aktivitas kita. Oh, kita ada mau melakukan retur pembelian, maka terjadilah bukti memorial. Dan jika ada bukti memorial ini, kita tidak usah catat ke dalam jurnal, tapi kita catat di saat nota kreditnya itu terbit. Jadi untuk pencatatan kita menunggu nota kredit dari PT Harum. Nah, PT Harum akan mengirimkan nota kredit nih ke kita. Nota kredit inilah yang akan kita jurnal sebagai retur pembelian tadi. Nah, jurnalnya bagaimana? Ya, seperti biasa ya, kita tanggalnya dulu nih 5 Desember di nota kredit tersebut. Nah, lalu untuk jurnalnya, akunnya di debit adalah accounts payable. Nah, kenapa accounts payable-nya di debit? Karena utang kita berkurang. Tadi kan kita beli, utang kita bertambah. Terus kita retur, berarti kan utang kita berkurang sebesar 10.800.000. Nah, untuk kreditnya itu inventory. Artinya tadi kan inventory kita bertambah. Nah, sekarang kita retur, berarti kan barangnya itu keluar lagi. Artinya inventory persediaan barang dagangan ini berkurang di sisi kredit sebesar 10.800.000. Transaksi yang ketiga, di sini PT Sukses Bersama, kita melakukan pembayaran ke PT Harum seharga 130 juta tanggal 10 Desember, di mana masih dalam periode diskon yaitu 4/10 N/30. Nah, jadi seperti yang tadi kita sudah dijelaskan sebelumnya di pendahuluan ya, 4/10 artinya kita akan mendapatkan diskon 4% apabila membayar dalam 10 hari. Netnya adalah 30 hari. Nah, tadi kan kita membeli itu 5 Desember. Nah, sekarang kita bayar nih 10 Desember. Berarti kan masih dalam masa diskon. Artinya kita mendapatkan potongan harga atau diskon pembelian. Nah, terus kita mengeluarkan apa nih namanya, yaitu bukti pengeluaran kas. Artinya kan kita membayar ya, jadi kita mengeluarkan kas. Nah, terbitlah bukti pengeluaran kas ini. Nah, pelunasan atas faktur pembelian tadi. Nah, jadi pada 10 Desember jurnalnya bagaimana? Jurnalnya accounts payable di sisi debit. Kenapa di sisi debit? Karena utang kita kan berkurang ya. Lalu kreditnya apa? Kreditnya inventory. Inventory itu apa? Inventory itu potongan pembeliannya. Nah, jadi kita ini pakai sistemnya perpetual ya. Karena perpetual itu semua akun pembelian itu diganti jadi inventory, persediaan barang dagangan. Nah, 5.200.000 ini dari mana? Dari perhitungan 130 juta dikali dengan diskonnya yaitu 4%. Jadi 5.200.000. Lalu yang terakhir ada di kredit lagi yaitu cash. Artinya kas kita itu juga berkurang ya, karena kan kita bayar. Kas itu berkurang di sisi kredit. Nah, berkurangnya berapa? 124.800.000. Transaksi yang keempat. Nah, PT Sukses Bersama itu membayar freight company 100.000 untuk biaya pengiriman pada 15 Desember. Nah, jadi kalau misalnya kita itu kan sebagai pembeli tadi ya, kita membayar freight company. Maksudnya freight company ini perusahaan logistik lah, 3PL, sebanyak 100.000. Nah, pada 15 Desember kita nyatetnya bagaimana? 15 Desember kita akan nyatetnya inventory pada cash. Jadi tadi freight in itu kalau periodik kita catatnya memang beban pengiriman ya, freight in. Tapi kalau kita pakai perpetual itu pakai inventory pada cash. Nah, inventory itu di sisi debit dan cash di sisi kredit ya. Karena kan cash kita berkurang, kita membayar. Nah, terus asumsikan nih ketentuan pengiriman pada faktur mengharuskan PT Harum untuk membayar biaya pengiriman. Jadi si PT Harum nih ceritanya dia yang bayar pengirimannya. Nah, maka dia akan mencatatnya freight out pada cash. Kenapa nggak inventory? Karena kita udah gak ada urusan dengan pencatatannya mereka ya, tidak ada pengaruh ke persediaan barang dagangannya kita.
Jadi seperti tadi nih, balik lagi ke penjualan ya. Potongan penjualan, beban angkut penjualan, itu semua jurnal periodik dan perpetualnya sama, yaitu ke masing-masing akun bebannya atau ke potongan penjualannya ya. Jadi di jurnal lah ke freight out atau beban angkut penjualan pada cash sebesar 100.000. Jadi ini ada perbedaan nih ya, jika kita yang membayar PT Sukses Bersama atau jika supplier yang membayar. Nah, di situ saya udah dikasih di bawah itu yang tadi tuh yang di pendahuluan ya. Jadi metode perpetual dan periodik itu sama jurnalnya. Nah, lalu kita sudah berada di penghujung video pembelajaran ini, yaitu pada kesimpulan. Nah, kesimpulan transaksi pembelian PT Sukses Bersama. Jadi kita bisa bikin nih kesimpulan inventory-nya ya, pembeliannya. Jadi tadi kan ada pembelian purchase sebesar 151.200.000. Lalu ada freight yang tadi kita kan bayar ya 100.000 ke freight company. Lalu ada return, artinya kita tadi sempat melakukan retur pembelian sebanyak 10.800.000 dan diskon sebanyak 5.200.000. Nah, sebenarnya cara menentukan debit kreditnya ini bisa dilihat dari jurnal yang kita sudah buat. Misalnya tadi kan kalau purchase berarti kan inventory-nya bertambah tuh di sisi debit. Nah, makanya di summary ini purchase itu di sisi debit gitu. Lalu balance ini dari mana sih? Balance ini semua sisi debit itu dijumlahkan dikurangi dengan kredit. Maka dapatlah 135.300.000. Jadi in summary di kesimpulannya itu kita aktivitas pembelian kita mempunyai balance akhir yang 135.300.000. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.